bahaya ketika kita menggunakan larutan M4 ini. Nah, yang pertama hal yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan M4 ini, yang pertama adalah jangan pernah mencampurkan larutan M4 ini ya dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Petani, channelnya para petani Indonesia. Oke sahabat Inspirasi Petani, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah sahabat Inspirasi Petani, saat ini kita sudah berada di salah satu lokasi persawahan yang ada di Kabupaten Kolaka ya. Dan pada kesempatan kali ini Inspirasi Petani akan memberikan informasi yang cukup penting terkait masalah M4 pertanian. Dan pada video sebelumnya saya sudah memberikan informasi terkait manfaat menggunakan M4. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi yang cukup penting ya tentang bahaya menggunakan M4 ya, atau resiko jika kita gunakan M4 tidak sesuai dengan prosedur ya, atau SOP. Nah sahabat Inspirasi Petani, semoga informasi yang akan saya sampaikan sebentar nanti dapat bermanfaat bagi para petani Indonesia. Terus disimak ya, jangan lupa di subscribe. Nah sahabat Inspirasi Petani, setelah pada video sebelumnya saya sudah buat terkait apa saja manfaat dari M4 ini atau efektif mikroorganisme 4 ini. Nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan resiko ya, atau hal-hal yang penting dalam penggunaan M4 ini dan bahaya ketika kita menggunakan larutan M4 ini. Nah yang pertama hal yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan M4 ini, yang pertama adalah jangan pernah mencampurkan larutan M4 ini ya dengan bahan-bahan kimia seperti pupuk kimia dan pestisida kimia. Nah, jadi saya ingatkan, jangan pernah mencampur M4 ini dengan pupuk kimia dan pestisida kimia. Yang kedua itu untuk penggunaan atau penyemprotan atau penyiraman larutan M4 ini, itu ada selang waktu ya yang kita lakukan, yakni seminggu setelah penggunaan pupuk kimia itu atau pestisida kimia itu sudah bisa kita lakukan atau penyiraman pupuk kompos yang menggunakan M4 itu sendiri. Nah yang ketiga adalah sprayer yang kita gunakan atau alat ya dalam menggunakan nanti pupuk kompos yang menggunakan M4 ini. Nah tentunya sprayer yang digunakan itu harus bebas dari kimia ya, atau pestisida kimia. Nah sahabat Inspirasi Petani, nah, setelah kita mengetahui apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan M4 ini, selanjutnya ini yang tak kalah penting ya, yakni bahaya menggunakan M4 itu sendiri. Nah sebagaimana kita ketahui bahwa M4 ini adalah komposter murni ya. Nah tentunya hanya digunakan sebagai komposer pada waktu merubah residu organik menjadi kompos. Nah tentunya dalam proses komposisasi ini tentunya diperlukan O2 ya, atau oksigen sebagai bahan tambahannya. Jadi sahabat Inspirasi Petani, jangan pernah mengaplikasikan M4 ini di dekat tumbuhan yang sedang dibudidaya atau diusahakan. Nah, karena pada proses komposisasi ini akan menimbulkan panas yang bisa mencapai 60 derajat Celcius ya, dan tentunya efek dari M4 ini atau panas yang ditimbulkan akan mematikan tanaman atau membuat tanaman kita menjadi stres. Jadi alangkah baiknya jika proses kompos itu dilakukan tentunya harus di luar lahan aktif agar tidak mengganggu tanaman lainnya. Nah setelah menjadi
pupuk kompos. Nah, tentunya ini bisa dipindahkan ke lahan yang aktif. Dan untuk menggunakan larutan M4 ini, itu sangat tidak efektif ya. Jika larutan M4 ini langsung dikocorkan di tanaman ya, itu sangat tidak efektif. Jadi perlu kita perhatikan, saya tekankan kembali, untuk menggunakan M4 ini untuk mengkocor langsung ke tanaman itu sangat tidak efektif ya. Jadi sahabat inspirasi petani ya perlu dipikir kembali, jangan sampai para petani Indonesia langsung mengkocor langsung ya ke tanaman larutan ini. Padahal itu sangat tidak efektif ya, karena ini biasanya digunakan untuk membuat kompos ya. Jadi setelah komposnya sudah jadi baru kita gunakan. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan kepada sahabat inspirasi petani. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi para petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.